Bapak Johan Budiman, pertempuran apa saja yang Bapak alami itu? Hampir setiap pertempuran penting di Jawa saya alami. Antara Karawang dan Bekasi, Bandung Lautan Api, dan pertempuran 10 November di Surabaya. Adakah kesan khusus yang Bapak ambil dari masing-masing pertempuran itu? Memang ada. Setiap pertempuran memberikan kesan dan kenang-kenangan khusus. Misalnya, antara Karawang dan Bekasi, saya mendapat luka di dada dan terbaring di garis depan. Seorang penyair kebetulan melihat saya dan dia menulis dan menjadi terkenal sekali. Di antaranya oleh saya, antara Karawang dan Bekasi. Saya yakin sayalah yang menjadi sumber ilham bagi saya itu. Adakah kesan yang Bapak ambil saat Bandung menjadi lautan api? Dalam pertempuran besar di sana, sebenarnya sayalah yang mengungkapkan gagasan untuk meledakkan gudang misi Belanda ini. Akan tetapi, ketika kami sedang bergerak, saya terkena tembakan di paha. Saya pun berkata kepada Toha, "Toha, karena saya lupa, rencana saya untuk meledakkan gudang misi Belanda itu, kita tangguhkan saja." "Tidak, Johan," kata Toha. "Perjuanganmu kulanjutkan sampai akhir zaman. Kalau kelak akan gugur, seliputilah badanku dengan sang merah putih. Selamat tinggal. Sekali merdeka, tetap merdeka," katanya. Selamat jalan, Bandung Selatan, jangan dilupakan, kata saya terharu. Terakhir Pak, adakah kesan yang Bapak ambil dari pertempuran di Surabaya saat Bapak bahu-membahu dengan arek-arek Surabaya? Ketika saya berhasil menembak Jenderal Malam, Jenderal itu situ, Ya. saya bersama beberapa arek Surabaya berdampingan dan menembak serentak arah Jenderal itu. Karena saya yang paling mahir dalam menembak, saya yakin peluru saya yang menghabisi riwayat Jenderal yang malam itu. Terima kasih Pak Johan. Tunggu hasil dari wawancara ini. Saya tunggu baiknya. Baik Pak.
Kayaknya Gagah. Memang ibu bilang begitu tadi. Jadi saudara melihatnya? Ya melihat dia. Kecil, kurus, gagah, dan mengalami bahaya. Apa saudara Lugu melihatnya? Mungkin saudara Lugu melihatnya. Jadi yang mana sih saudara itu? Saya tidak tahu. Aduh, tadi anak-anak menuju kemari dan menyarankan supaya saya bertanya kepada saudara Lugu, tukang jualan rokok. Oh, memang. Anak-anak sini mah memanggil saya Lugu. Tapi nama saya mah Ahmad, Ibu. Tadi saudara mengatakan mungkin saudara Lugu melihat orang yang membawa bungkus pakaian itu kan? Iya itu. Yang Lugu, yang aman. Yang Lugu, yang aman. Aduh, saya bingung, Muhammad. Saya juga bingung, Muhammad. Mencari keterangan susah begini suka, apalagi mencari pencuri. Dasar nasib orang kecil, baru dapat pakaian kebesaran sekali, sudah menyisakan seperti ini. Jadi ibu bingung karena pakaian kebesaran bukan? Iya saudara Lugu, saudara Ahmad. Jadi yang mana sih saudara itu? Kalau Ahmad kan ini. Ya iya saudara. Kalau pakaian kebesaran, mengapa tidak dikecilkan saja tuh, Bu? Daripada balik sana sini mencari saudara Lugu, mending mengecilkan pakaian saja tuh. Tak ada pakaian yang kebesaran saudara Lugu. Yang ada itu pakaian yang hilang. Kalau ada, kan udah hilang. Saya pusing. Dasar nasib orang kecil. Nasib orang kecil. Terus itu, Bukan, saya orang kecil itu. Setelah saya cari, orangnya itu kecil. saya tidak mengerti, Bu. Mengapa pagi-pagi begini teh Ibu? Oh, berarti sana sini. Dan nampaknya sudah kelelahan sekali. Tadi saya sudah mengatakan mencari keterangan begini susah. Lagi mencari pencuri. Pencuri apa, Bu? Pencuri pakaian. Pakaian siapa? Ya pakaian jenderal. Apakah Ibu ini jenderal? Aduh, yang betul saja saudara Lugu. Masa tamang begini jenderal? Saya ini orang kecil saja. Kalau saya jenderal, masa saya harus lari-lari ke lapisan apa seperti ini? Iya. Ibu teh tadi prajurit. Ya Tuhan, bagaimana saudara bisa berpikir begitu? Ibu, biasanya yang lari-lari pagi begini mah biasanya prajurit. Saya lari bukan latihan. Saya mengejar pakaian jenderal yang dicuri dari rumah saya. Mengapa pakaian jenderal itu tidak ada di rumah Ibu? Apa saudara Lugu melihat orang yang perawakannya kecil, kurus, kayaknya kakak lewat sini? Tidak, Bu. Tadi saya kesiangan. Tadi malam sudah sekali baru saya tidur. Tidak tahu sirkus itu tuh. Keramaian ini nih, sirkusan ini nih, memang banyak sekali menggunakan orang jahat ke daerah kita ini. Memang, Bu, bukan yang menonton saja. Bahkan pedagang pun banyak. Bahkan lingkungan di depan rumah gila itu penuh dengan joget-joget. Rumah sakit gila itu bukan rumah gila. Ya, maksud saya teh rumah sakit untuk orang gila. Rumahnya sih tidak gila, tapi isinya yang sinting. Baiklah saudara Lugu, terima kasih atas time-nya. Saya kira lebih baik saya harus segera pergi ke pesantren. Cuma teh saja, Ibu. Sekarang Ibu mau pergi ke Bekasi? Iya, cuma teh saja. Mudah-mudahan mereka tuh sudah bangun. Kalau mereka tidak semangat marah, mana ada sirkus-sirkusan itu lagi. Terima kasih saudara Lugu. Sama-sama. Aman. Aduh, itu saudara gila. Selamat pagi, Om. Ya, pagi Bu. Apa kau lihat kawan saya? Wartawan. Tukang ini baru saja pergi, Om.
Apakah rumah jadi itu namanya buat tawar ya? Tukang jadi, ya tukang jadi. Dari mana kamu beranggapan? Kalau saya ini mencari tukang jadi, Barangkali om teh mau memperbaiki pakaian. sembarangan. Kau kira baik siapa? Ha? Apa om teh salah satu dari pemain sirkus itu ya? Kalau ayah saya tidak berhukuman, sudah saya labrak dari kubur. Maaf om, jangan marah kepada saya. Saya orang bodoh saja. Lu bikin gua lelah. Maaf om. Kalau lelah, duduklah dulu om. Biar saya ambilkan minum ya. Ada bir? Menyesal om tidak ada. Adanya teh saja. Nah, sudahlah. Berpura-pura ya Tuhan. Sudah. Ambil ini. Cepat pergi dari sini. OMG, hello. Kalau om nggak suka, nggak usah kasih uang. Hei, katanya jangan berpura-pura. Ambil itu dan cepat pergi dari sini. Hei, jangan salah sangka. Ariel dan Susai nyanyi bukan buat om. Buat siapa? Ha? Ariel dan Susai nyanyi buat om Hei, cepat pergi. Pergi. kurang aja lu. Ayo, Susai, kita pulang. Dasar pembohong. Merendahkan mata perhimpunan. Kau mengatakan bukan pada seniman macam begitu. Om tidak lihat, saya tidak pakai topi dan memang tidak pernah pakai topi saya mah. Apa sih membuat aku lagi?
semua lalu mengemis seniman. Mereka tidak mengemis, Om. Mereka menyenangkan hati orang dan menerima sekedarnya. Hanya Gotung. Seniman tidak cuma Gotung. Siapa? Tapi kenapa Om tiba-tiba marah kepada mereka tuh? Nyanyian Gotung. Seniman tidak dijual Gotung. Tapi bukankah nyanyian mereka kan berduka, Om? Nyanyian Gotung. Gotung. Terus kalau tidak mengemis, mereka harus bagaimana tuh, Om? Lebih hina daripada mengemis. Lalu mereka harus bagaimana, Om? Seniman tidak boleh kalah oleh dokter, oleh insinyur, oleh menteri, oleh presiden sekalipun. Seniman harus sama kuat, sama hebat dengan mereka. Maksud Om bagaimana? Saya tidak mengerti. Seniman tidak boleh kalah oleh mereka. Apakah seniman teh suka bermusuhan, berkelahi dengan dokter, dengan menteri, bukan? Ya, seniman sering bertempur, berkelahi, lawan dokter, lawan menteri, lawan presiden sekalipun. Bertempur? Bertempur bagaimana itu, teh, Om? Saya pun sering melakukan demonstrasi, melakukan protes kepada mereka. Protes? Protes apa itu? Tergantung pada musiknya. Pemerintah bikin jembatan, kita protes. Kita bilang masjid lebih penting karena masjid adalah jembatan menuju surga. Pemerintah bikin jalan, kita protes. Kita bilang sekolah lebih penting karena pendidikan adalah jalan lurus menuju masa depan. Kalau bukan musim protes-protes, bikin pementasan yang aneh-aneh, yang edan-edanan, yang mengegetkan, lebih mengegetkan daripada statement menteri atau presiden sekalipun. Biar berjam-jam tinta tumpah di koran-koran dan majalah-majalah mereka. Pertunjukan aneh. Pertunjukan aneh macam apa itu, teh? Pertunjukan edan-edanan, musik edan, drama edan, tarian edan, teriakan kata-kata cabul di panggung, jangan takut belanja bulat di pentas. Pokoknya edan dan menggegerkan. Tapi teh kalau sudah main gila, kapan main keseniannya, Om? Saudara tidak akan mengerti. Saudara perlu berpikir dan termenung. Saya teh sibuk, Om. Kalau termenung, kalau lagi berdosa aja deh, Om. Dan Aku itu dia. siapa, Om? Kalau saya terangkan, saudara tidak akan mengerti. Selamat pagi, Bu. Sudah lama menunggu. Tidak. Wajahnya cerah seperti fajar. Tampaknya sudah banyak amplop ini. Lumayan lah. Apa ini pegawai kantor bukan? Jangan sembarangan lu. Maaf, Om. Barangkali Om teh pegawai pencetakan amplop. Bacain apa? Peras. Sudah Bu. Dari tadi, kalau ayah saya tidak takut kumat, sudah saya hajar orang itu. Maaf, Om. Dasar bertaburuk. Sudah. Sekarang, mari kita bicarakan rencana kita ini. Oke, kita bicara di sini sambil menunggu dia muncul. Ya, mari. Begini, Bu. Seperti yang telah keterangan kemarin, tokoh kita ini mengaku sebagai bekas pejuang yang berjasa dalam masa perang kemerdekaan. Dia mempunyai bekas luka di paha dan di dadanya. Waktu aku wawancara dia semalam, dia memperlihatkan bekas luka-luka itu. Bahkan minta bekas luka-luka itu dipotret. Kamu memotret? Ya,
maupun memotretnya. Tapi si pemimpin redaksi itu menolak potretnya itu. Kenapa? Katanya si Tasrono melanggar kode etik jurnalistik. Sayang, tapi udahlah, kita kembali pada rencana itu. Begini, aku akan memperlihatkan hasil wawancara semalam itu. Aku akan membacakan di depannya dan dia akan memberikan uang yang jumlahnya lebih besar daripada yang aku ceritakan kepada kau. Bagaimana kalau dia tidak memberikan uang itu? Aku tidak akan bangkit dari kursi sampai dia mengerti. Lu kapan saya bertindak? Kau bertindak setelah aku panggil. Tunggu saja sampai aku diberi uang lagi. Kita akan melaksanakan rencana yang kedua. Ya, begini. Aku akan menyatakan padanya bahwa ada wartawan yang mendapat fakta lain, fakta yang tidak menyenangkan dan akan merusak nama baiknya. Ketika itulah aku akan memanggil kau, dan kau tentunya harus jual mahal. Kalau tidak salah kemarin ini mengatakan agar tidak dibelikan. Kalau tidak dibeli seharga 100.000 rupiah, itu cuma 2 halaman saja. Apa tidak terlalu mahal? Dia itu tidak membeli kertas, tapi membeli nama baiknya. Seorang Johan Budiman. Paham? Sekarang laksanakanlah. Tapi ingat, kita ini saling membutuhkan. Aku membutuhkan kau hari ini, dan kau sebagai seorang seniman akan membutuhkan aku. Di samping itu kau akan mendapat bagian. Memang lu, kita harus saling membantu. Ya. Sekarang kau tunggu di sini. Aku akan ke sana. Ya. Pegang. Sukses. Oke. Assalamualaikum. Pak Johan. Assalamualaikum. Pak Johan. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak Johan. Selamat pagi. Silakan dulu. Terima kasih banyak. Kopi apa? Kopi susu atau susu panas? Pengen kopi hitam Pak. Ya. Neng. Kopi hitam Neng. Ini bagaimana? Hari ini sangat melelahkan sekali Pak. Soalnya sampai jam 2 malam tadi saya harus berdebat dengan pemimpin redaksi itu. Kemudian saya terpaksa berkelahi dengan konektor yang menjabat wawancara kita. Bagian yang tertinggal lagi. Tapi Pak, setelah aku pukul dia dan aku lempar ke atas senjata, baru dia mau menurut. Ternyata suka juga kalau kita hendak menjadikan fakta yang sebenarnya.
dan sesuai dengan semangat terima. Jadi, wawancara itu sudah dimuat. Sudah Pak, lengkap dengan foto-foto Bapak. Makasih Teh. Hari ini bentar Pak. Mari saya bacakan. Tak usah. Biar Bapak saja yang baca. Baik Pak. Bagaimana Pedoman? Bagus, nak. Bagus sekali. Sebenarnya Anda yang menambahkan kesan-kesan saya tentang pertempuran-pertempuran lain. Bahkan Anda dapat menambahkan tentang pengalaman-pengalaman saya sebagai anggota pergerakan nasional. Atau ketika saya ikut bergerak di bawah tanah melawan tentara menurut Jepang. Itu bisa kita lakukan nanti Pak. Ya, untuk itu perlu wawancara khusus di tempat yang tenang. Tapi Pedoman, sebenarnya saya sekarang harus ada di kantor redaksi lagi. Bisa dulu lah. Saya ini bermaksud melanjutkan biaya pengobatan Pak. Tapi saya tak yakin apakah kantor mau menanggungnya atau tidak. Biasanya sih tidak Pak. Emangnya siapa yang sakit? Saya Pak Johan. Saya ini sakit. Agar wawancara itu bisa terbit, saya harus berdebat dengan pemimpin redaksi. Kemudian saya terpaksa berkelahi dengan korektor itu. Setelah itu saya berhasil terkena tunangannya. Mungkin saya kena sakit tipes Pak. Sakit tipes itu berbahaya. Anda harus cepat-cepat ke dokter. Saya juga tahu Pak Johan, tapi saya ragu-ragu apakah kantor mau menanggungnya. Pak, sebenarnya saya harus cepat-cepat pergi. Sebentar lagi. Saya bantu Pak. Tak usah Pak Johan, tak usah. Lumayan untuk tambahan ongkos ke dokter. Terima kasih banyak Pak Johan. Kalau begitu saya permisi dulu. Sampai jumpa di wawancara yang akan datang. Sampai jumpa nanti. Terima kasih. Oh ya. Sama-sama Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh. Sekarang bagaimana? Sebentar lagi aku akan kembali ke sana. Ya. Tapi kau harus siap di depan rumah. Seraya melambaikan kertas itu. Ya. Lalu bagaimana? Nanti aku panggil. Siap. Siap.
Pak Johan, Pak, Pak. Anak muda. Mana? Apa sudah siap dengan wawancara baru? Bukan itu Pak Johan, bukan. Begini Pak, begitu saya keluar dari sini, saya bertemu dengan wartawan dari koran lain. Orang lain? Ya Pak, wartawan itu mempunyai fakta lain tentang Bapak. Fakta itu lain sekali yang Bapak wawancarkan kepada saya. Fakta lain? Lain sekali Pak, bertolak belakang. Tolak belakang? Iya Pak, seperti begini lain Pak. Ayo Tuhan. Johan, Bapak tenang dulu. Duduk dulu. Bapak tenang dulu. Bahwa Bapak sama sekali bukan seorang pahlawan. Bahwa Bapak dicurigai menjadi kolaborator Belanda Pak Johan. Kalau Bapak tidak mendaftarkan diri sebagai seorang veteran, itu bukan karena Bapak memang tulus dan ikhlas berjuang. Mereka tidak ada bukti-bukti dan saksi-saksi yang menguatkan. Malah saksi-saksi yang dapat memberi Bapak itu cukup banyak Pak. Ya Tuhan. Pak Johan, barangkali kita bisa mengusahakan Pak. Ya, mudah-mudahan persoalan ini bisa diatasi Pak. Tapi Pak, Bapak harus menyiapkan segala daya dan dana. Usahakan anak muda. Bagaimana caranya? Tolonglah anak muda. Tolonglah. Ya Pak, Bapak tenang dulu. Kalau saya perlu begitu Pak Johan, Bapak duduk dulu. Saya jadi bingung. Tapi Pak, ya mengapa Pak itu bisa dipanggil sekarang juga? Di mana rumahnya anak muda? Itu dia Pak, dia dari tadi sudah menunggu di sana. Bum! Ya kau, kemarilah, mari kita berunding. Ya, kemarilah. Aduh, jangan sampai lamanya begitu. Tenang dulu. Tenanglah. Kami ini, Pak Johan dengan saya sudah memutuskan untuk mengganti ongkos Anda mengetik. Ya. Berapa Anda mau kami bayar? Tuan Johan, begini Pak. Bagaimana caranya? Anak muda. Bagaimana kalau saya bayar 250.000? 250.000. Kenapa dia? Kenapa dia? Kenapa dia? Mungkin dia marah Pak. Mana? Iya Pak, marah. Karena tawaran Bapak ini terlalu rendah. Terlalu rendah. Biasanya paling sedikit mengetik itu 2 juta. 2 juta? Iya Pak. Ya Tuhan. Bapak tenang dulu Pak. Bapak duduk dulu. Bapak tenang dulu. Jangan nafas. Tenang dulu Pak. Ya, saya akan berundingkan dengan dia. Tapi saya khawatir Pak. Saya khawatir kalau dia siuman langsung menolak fakta-fakta itu. Atau langsung ke pengadilan minta ke Bapak. Jangan anak muda. Jangan. Tolong. Sekarang dia tolong. Ya baik. Bapak tenang dulu.
Bangun. Dia siuman, Pak. Bangun. Bangunkan dia, cepat. Ya, Pak. Duduk. Saudara, maaf saya membuat saudara marah. Jangan beritakan apa-apa itu. Jangan. Pak. Jalan. Begini, Pak. Saya akan mencari tempat yang baik untuk berunding. Saya akan merendahkan kemarahannya dulu, Pak. Setelah itu saya akan kembali ke sini. Kalau memang begitu baiknya, silakan anak muda. Tapi cepat-cepatlah minta dari padanya. Ya. Agar saya dapat menolongnya. Baik, Pak. Apa dulu? Kita cari tempat yang baik untuk berunding. Tawarannya melebihi apa yang sudah direncanakan. Saya terkejut dan ayah saya kumat. Ayah. Untung tidak kalah. Menggeledek, sungguh menggeledek. Siapa sih yang tidak terkejut oleh geledek, ha? Ini rezeki nomplok namanya. Sudahlah, kita cari tempat yang baik untuk berunding. Kalau bisa, kita berunding di sini saja. Lutut saya masih gemeter ini. Sudah. Duduk. Tarik nafas dulu. Kalau serangan ayam itu tidak kuat, kita sudah jadi orang kaya sekarang. Apa tawarannya tidak terlalu besar? Ini juga rasanya. Mengapa terlalu besar? Mestinya ini senang dan tidak semaput seperti ini. Memeras. Kalau sedikit tidak apa. Kalau terlalu besar, ini juga rasanya. Jangan ucapkan kata memeras itu. Saudara menghina profesi saya. Saudara tidak seniman itu hebat, ha? Dasar tukang kunci. Tukang cari nama sambil menjadikan pengetahuan sendiri. Itu seniman, ha? Tanpa media masa saudara ini apa? Di samping itu, karena tinggal pola saudara seperti ini, maka kata seniman dihubungkan masyarakat dengan kesintingan. Seniman itu identik dengan senewan. Seniman adalah sekelompok orang yang perlu dimaklum. Dan masyarakat tersenyum sambil melihat tingkah pola saudara yang bebas tenteng. Saudara tidak perlu menghina. Gajah di pelupuk mata tidak tampak. Kutu di seberang lautan kelihatan. Kami tidak berbunyi. Kalau kami tidak nyentrik. Kalau kami tidak berbuat yang hebat, yang kuat, orang saudara dan kosong. Sedikit yang kekurangan garam. Saudara tidak perlu menghina. Kami juga punya kepada profesi. Kau berani, ya? Berani. Ayo, kita berani. Ayo. Ya. Mengapa jadi peternak ini? Kan kalian teh sobat karib. Kenapa harus berkelahi segala tuh? Bung, kita biasa bekerja sama dan kita harus saling maklum, ya. Bung. Bagaimana kalau kita bekerja sama saja? Ya, kita harus bekerja sama. Bersatu kita teguh. Kita ini saling membutuhkan, ya. Mari bersama. Ayo. Jangan bertengkar lagi. Alamak.
Bu, bagaimana kalau kita rayakan rencana kita ini dengan minum bir? Setuju. Setuju. Ya, mari kita berunding di sana. Sana, Bu. Ya, di sana. Oke, ayo. Mari. Rokoknya belum dibayar, Om. Esok. Utang lagi. Mau kemana, Teh? Mau kemana begitu? Sakit perut lagi? Apa dia sakit perut atau neneknya udah gila udah? Kenapa tanya saya, Teh? Ya tanya udah kamu. Kalau kursi ini bisa bicara, neneknya bakal bertanya padanya. Kenapa Teteh tidak bertanya saja kepada dokter orang gila? Memangnya nenek ini tuh udah gila? Mungkin saja, Teh. Teman saya juga mula-mulanya sering terburung. Dan dia Teh dibawa ke rumah sakit. Tahu-tahu dioper ke rumah sakit orang jiwa. Dioper udah. Iya, Teh, dioper. Dan dia tidak balik ke kampung. Malah dia penjara di sana. Di penjara. Iya, Teh, di penjara. Tapi lah, Teteh mah cuma suruh bahasa itu. Aduh, jangan kepala kalau begitu, jangan. Walaupun begitu neneknya sekarang lagi cemas, neneknya lagi bingung. Rasanya neneknya bukan nenek lagi. Kenapa, Teh, ada apa? Begini Ujang, apa Ujang pernah disumpah orang? Aku pernah tuh. Pernah. Sewaktu saya di kampung dan membagikan sandiwara, saya jadi raja di sana. Maksud neneknya aku disumpah subuhan, bukan sandiwara. Oh, kalau itu mah belum, Teh. Begini Ujang, dulu. Apa, Teh? Ini jadi sembah oleh siapa coba? Kalau siapa? Oleh juragan Jamun Iman, majikan ini. Aduh Ujang jangan percaya. Kalau Ujang percaya Ujang teh bakal ikut gila. Siapa? Ikut gila kepada nenek. Emangnya nenek ini teh udah gila? Belum, Teh. Ih, jadi Ujang teh harus percaya. Percaya apa tuh? Iya percaya kalau neneknya tadi disembah. Aduh, cerita sandiwaranya Teh, cerita apa itu, Teh? Kenapa tanya cerita sandiwara Ujang? Ini teh bukan sandiwara, ini teh sungguhan. Tuhan menyembahkan Teh seperti menteri kepada rajanya. Astagfirullahaladzim. Ujang dengar. Ujang dengar. Ini teh bukan sandiwara, ini teh sungguhan. Tadi Juragan Johan menyembah kepada nenek. Dia berlutut bahkan menangis bicara kepada nenek. Begini Ujang. Nenek. Kau ikut aku sejak aku memiliki warung kecil. Kau semua ada cari seperti sekarang. Sekarang dia telah mematang sekian nenek. Carilah hukum yang paling sakti. Bawalah
menurut pembicaraan kita tadi mah belum teh. Tapi tentang dukun itu teh bagaimana? Itulah soalnya Ujang. Rasanya tuh lebih baik jadi orang gila saja. Bebas berbuat semaunya dan tidak bakalan disuruh cari dukun. Mas susah pernah teh cari dukun di saat ini. Ya iya aku susah Ujang. Kapanan kota ini kan kota besar. Bagaimana nenek harus mencari seorang dukun di sini? Kalau Ujang mau cari dokter 100 langkah dari sini, Ujang teh bakalan dapat 3 dokter gila. Dokter orang gila, bukan dokter gila. Oh itu dokter. Tapi ini dukun bagaimana? Ujang bagaimana? Pepe cari Ke pasar. Ke pasar. Ujang. Pasar di pasar itu tidak ada yang jualan dukun. Di samping itu nenek tidak dikali uang. emang saya mah tidak banyak kerja membeli dukun. Jadi Ujang tuh menyarankan apa? Jadi begini, Teteh pergi ke pasar, pas di pasar teriak-teriak. Teriak. Apakah di sini ada dukun sakti? Yang tidak sakti tidak perlu menyahut. Ya begitu saja. Oh iya tuh. Tapi kalau tidak ada yang menyebut di pasar bagaimana? Teteh tinggal pergi ke terminal. Terminal. Teriak lagi begitu. Teriak lagi. Betul Ujang. Nenek harus pergi sekarang juga. Biar juragan tidak sia-sia menyembah nenek. Tapi coba dulu teh, kamu salah. Tadi ya. Apakah di sini ada dukun sakti? Yang tidak sakti tidak usah menyahut. Tinggal begitu saja tuh. Itu Ujang. Semoga nenek tidak dapat dukun itu ya. Biar juragan jahat teh senang ya. Ya senang ya. Apakah di sini ada dukun sakti? Yang tidak sakti tidak usah menyahut. Apakah di sini ada dukun sakti? Oh, sudah lihat? Saya jual rokok, bukan jual mobil. Benar-benar kayak ini ya. Ada ganja. Ganja. Jangan teriak tuh, saya tidak buta. Saya tidak tuli. Ganja pura-pura. Saya bukan detail. Saya tidak jual detail. Jangan pura-pura. Cepat ganja. Ganja. Mengapa kita gaya segala sih, Om? Siapa yang minta? Saya beli. Maksud saya teh, mengapa minta gaya segala? Kan itu teh barang berbahaya. Berbahaya. Saya sudah menghisap yang lebih berbahaya daripada itu. Saya Megadon. Mantap. Nebutal. Saya dipegang satu. Biasa di polisi. Kalau merampok kenal pemuda kawakan. Dia. Jangan ngapain di sini, bukan Om? Rupanya waktu saya hilang, malah sebelum betul masih ada. Saya tidak ingat lagi. Wah, cepat, baca. Di sini masih ada ganja, Om. Tidak ada. Tidak ada ganja. Tidak bilang dari tadi. Omnya sih keburu teriak-teriak. Tapi mengapa sih, Om? Minta ganja segala itu teh. Alah. Si Mang ini mengerti apa? Makanya saya tanya kepada Om biar tahu. Saya ini frustasi. Generasi Z. Orang-orang tua munafik itu yang bikin saya frustasi. Sampai orang pintar ya. Masa asing menurut dari tadi? Pintar seperti Einstein tuh peserta anak antap surat. Sebenarnya saya bisa jadi profesor. Cuma saya frustasi. Frustrasi teh apa, Om? Kalau fulus
jurus dan aksi barangkali mode. Mode lo pakaian ya. Seperti pakaian. Kalau kita tidak ikut, kita ketinggalan zaman. Tidak frustasi-frustasian, protes-protesan, mobil-mobilan. Kita ketinggalan mode. Jadi Om teh ikut prosesan juga ya? Hah? Protes? Saya protes maksudnya teh. Kenapa memangnya? Tadi ada Om lain katanya teh dia suka Protes? protes. Mengkosong. Tahu aja kita protes. Tahu Om, katanya teh dia sering lagi. Cuma saya mahasiswa yang tahu bagaimana caranya bikin protes. Oh, tidak ada caranya. Tentu ada. Protes kali ini ya. Kita harus tahu psikologi masa. Kita harus peka pada saat-saat psikologi. Pada saat yang tepat kita turun seperti koboi bertambah. Ketika momentum sudah tercapai, masyarakat mulai bergerak. Kita kembali ke kampus. Back to kampus. As Dios. Jempolan Om. Apa yang jempolan? Om teh seperti kamu yang di film-film. Sampai saya tidak mengerti. Sama. Mau beli apa, Bang? Saya tidak perlu rokok, tapi perlu bantuan. Anak muda, maukah kamu membantu Mbak? Tidak. Baiklah, Mbak tidak perlu bantuan, tapi menawarkan kerjasama. Saya sudah memutuskan tanpa berkompromi dengan generasi tua membuat jembatan untuk generasi gap saya saudara. Make world not all even game in the Daripada kamu di sini, lebih baik melakukan sesuatu yang ada hasilnya. hasil. Ya, anak muda. Siapa? Kertas warna biru, coklat, dan merah. Bisnis. Ya, bisnis anak muda. Baiklah. Tapi hendaknya mengerti kalau saya mau bekerja sama dengan Mbak hanya sekedar melaksanakan taktik saja. Saya tidak peduli anak muda. Saya perlu bantuan. Tak dulu dalam melaksanakan taktik ini, kalau saya melakukan komitmen, saya harus memperkirakan konsekuensi yang menguntungkan bagi pihak saya. Tentu saja menguntungkan. Mbak harus menjelaskannya kepada saya agar kita dapat merundingkan permainannya, rules of the game-nya. Baik, bos. Beginilah, Mbak akan mengadakan pembicaraan dengan Tuan Johan Budiman
Nah, kira-kira setengah jam Mbah bicara dengan dia. Harap kau datang ke sana. Kau tahu? Kuat membantu Mbah. Kau katakan pada Mbah bahwa Presiden Direktur Perusahaan Multinasional British Indonesia Industry CEO memanggil Mbah karena putrinya sakit. Lalu? Hanya itu anak muda. Atau kalau kau ditanya oleh tuan rumah, katakan bahwa Mbah dipanggil saat itu juga. Kalau sudah ada hubungannya dengan perusahaan, apalagi dengan perusahaan asing, saya harus lupa, harus dekin, Mbak. Jangan khawatir anak muda. Industri perdukunan bangkit kembali di masa pembangunan ini. Ya. Sebentar. Memangnya siapa yang menjadi Pak Irfan? Tadi kan Mas sudah mengatakan Tuhan Tuhan. Beliau adalah tokoh perang kemerdekaan. Pemuda angkatan 45 itu anak muda. Tidakkah kau membaca wawancaranya di koran hari ini? Oh, Tuan Yohan Budiman. Ya, dia adalah salah satu tokoh generasi tua yang harus saya lawan. Harus saya turunkan dari tahtanya. Iya. Bagus kalau begitu anak muda. Sekarang kau cepat bersiap karena Mbak akan segera pergi ke sana. Nanti kau datang dengan gagahnya supaya meyakinkan anak muda itu harus kuat dan percaya. Ya, saya dulu. Nah, rokok. Ya. Selamat pagi, Pak. Apakah Tuan Tuhan ini ada? Apa kamu baca penolong saya? Penyelamat saya yang pernah menyembuhkan 7 orang gila, 10 orang lumpuh, 3 orang buta, dan hampir menghidupkan lagi orang mati. Aduh, itu berita besar-besarkan buat Bapak. Nenek, plan saya bilang begitu, Pak. Dan saya percaya sekali pada nenek. Ya plan setia. Tapi pelayanan itu membesar-besarkan kemampuan saya. Tapi bukan kamu pernah hampir saja menghidupkan lagi orang mati. Kalau saja tidak ada orang bersin ketika Mbak berdoa. Kalau Tuhan Tuhan mau percaya, silakan Tuhan. Kalau tidak juga, tidak apa-apa. Kalau begitu, kebetulan, Mbak. Aduh, Mbak. Tenang Tuhan. Tewas. Tenang, ada apa sih? Tolong Mbak saya. Coba ceritakan dulu pada saya. Biar saya bisa membantu Tuhan. Begini, Mbak. Tapi lebih baik kita tidak bicara keras-keras. Silakan buka. Ada apa? Kita bisa langsung saja minta waktu. Kita bisa izin dulu pada tamunya itu. Mungkin itu bukan tamunya, tapi backingnya. Kita ini harus berhati-hati. Kita bisa terpleset. Terus sekarang bagaimana? Kita dengarkan percakapan mereka dulu. Bagaimana mendengarkannya? Kita bersembunyi di situ,
Kami berangkat ke sana. Berangkat untuk uang 1 juta. Berangkat itu tidak rugi. Permisi, anak perempuan perusahaan multinasional British Indonesia Indovisio. Maksud saya, anak perempuan presiden. Maksud saya, Maksud kau. Putri Presiden Direktur sakit. ya, Aduh, ternyata saya sibuk seperti biasa. jadi mau pergi sekarang. Meninggalkan saya. Apa boleh uang? Ia enggak nama saya. Ketika presiden benar-benar terangkat, saya yang menemukannya Tuhan. Wah, tolonglah saya. Biar saya penuhi syarat itu. Syarat-syaratnya supaya saya menggunakan itu Tuhan. Aku ini tolong satu bobok. Ayam hitam 5 ekor. Putih juga 5 ekor Tuhan. Lalu karangan bunga sangat besar. Bunga bukan bunga sebuah dong, melainkan bunga-bungaan dari uang kertas. Daunnya dari kertas warna hijau atau juga boleh bunga-bunganya dari kertas warna merah. 50 kuntum, tidak termasuk yang kuncup Tuhan. Pak, makan selesai. Nanti dulu, Tuhan jangan mengambil keputusan. Baik. Baiklah. Saya penuhi syarat itu. Tapi dengan jaminan wartawan itu akan tiba-tiba lumpuh. Saya tidak bisa pergi ke percetakan nanti. Jangan khawatir Tuhan. Saya pastikan wartawan itu akan lumpuh dan tidak bisa pergi ke percetakan. Tapi syarat-syarat harus saya terima siang ini juga di depan toko sobat pasar baru. Kepada operasi itu katakanlah bahwa Tuhan Tuhan bersedia membayar. Itu hanyalah taktik Tuhan untuk mengulur waktu sebelum mantra-mantra saya makan. Baik, Pak. Ayo, marilah kita ke putri presiden direktur itu. Selamat siang Tuhan. Selamat siang, Pak. Pak, saya perhatikan tadi mereka menguping, Pak. Mungkin Ya. nada. Hei, kalian
Kau dan kau tak usah angkat tangan. Turunlah dan mendekatlah kemari. Terima kasih, Pak. Pak Jenderal. Pak Jenderal. Terima kasih Pak Jenderal. Terima kasih, Pak Jenderal. Bagus. Justru kalian harus menjadi saksi. Terangkan padaku, kenapa orang-orang ini bikin orang di tempat ini? Baik, Pak Jenderal. Jadi begini, Pak. Ini teh Bapak Johan Budiman. Dia itu teh pemilik toko besar di Pasar Baru. Mungkin Bapak juga pernah belajar di sana. Dan entah bagaimana asal mulanya, Pak. Pak Jenderal ini teh mau dimintai uang, Pak. Oleh wartawan ini dan Om Sliman ini, Pak. Besar itu uangnya. Kalau tidak salah, wartawan ini teh pekerjaannya teh suka membuat amplop atau enggak mencari amplop, Pak. Kedua orang itu tukang peras, Pak Jenderal. Diam! Teruskan gara-gara. Nama saya Muhammad, Pak. Nama saya ini. Aslam, teruskan. Baik, Pak. Ini Mbak Dukun. Ini om mahasiswa. Dia itu tadi mau beli ganja dan suka menghisap frustrasi, Pak. Dan suka memakai baju model protes segala. Dan Mbak Dukun sama om mahasiswa ini teh tadi teh mau membantu Bapak Johan dengan minta upahnya teh 5 ekor ayam goreng dan 1 kayak kita. Apa begitu teh? Teteh mah tidak tahu, Jan. Pada Neneng, Mbak Dukun ini teh tadi bilang dia hampir saja menghidupkan orang mati kalau tidak ada yang bersih mau baca mantra. Begitu Pak. Bukan begitu teh. Pak Jenderal, Pak. Maksud Pak Jenderal, Pak Jenderal itu tahu mereka berkelahi di sini karena apa? Neneng mah tidak tahu, Jan. Tidak tahu, jangan itu. Dia penipu Pak. Dia dukun penipu. Saya mah berani taruhan. Mereka yang mau memeras Tuan Johan, Pak Jenderal, dan saya datang untuk menolong orang yang akan jadi korban itu. Dukun abang-abang. Pak Johan ini pendusta. Dia mau mencemarkan nama-nama pahlawan bangsa. Diam! Kamu semua orang jahat. Ayo kau Batua. Ayo mengaku. Ya Pak, Pak Jenderal, saya mengaku. Mengaku apa? Saya bukan pejuang, bukan veteran. Pokok! Pokok Jenderal! Ampun Pak, saya mengaku. Saya bukan pejuang. Saya paling dulu masuk kota dan bekerja sama dengan Belanda waktu kawan-kawan saya sedang bergerilya, Pak. Kamu kerja sama dengan Belanda? Kamu anjing nikah ya? Pokok! Ampun Pak, jangan pukul Pak. Tuhan sudah memukul saya. Saya mendapat luka di paha dan di dada. Digigit anjing berliunhu ketika gerilya menyerang kota. Saya berlari ke rumahnya, minta ikut bersembunyi. Dia tidak mau menerima saya. Dan saya terpaksa masuk kandang anjing herdernya. Anjing herdernya marah dan menggigit paha dan dada saya, Pak. Bajingan! Kamu bukan patriot. Kamu tidak setia pada revolusi. Sujud! Kepala di tanah, Pak. Di tanah! Sekarang kamu. Ayo wartawan. Saya Pak. Siapa lagi wartawan di sini? Pokok! Ampun, saya mengaku, Pak. Mengaku apa? Saya mau memeras Pak Johan, tapi belum. Memeras. Pokok! Ampun, jangan pukul. Saya mengaku Pak Jenderal. Apa? Saya juga suka menulis cerita porno. Cerita porno. Ampun Pak Jenderal, jangan pukul. Apa? Saya juga mengasuh majalah kunjing, majalah. Iya, Pak. Saya juga biasa menulis dengan ya asal majalah saya isi. Asal isi. Pokok!
sebaik-baiknya saja tentang daerah mereka. Tapi kadang saya tulis, kadang saya tidak tulis. Terus saya juga suka minta uang dengan kehabisan ongkos jalan. Pak Jenderal, ampun jangan pukul, sakit. Cukup. Pak, saya pernah mengatakan bahwa saya lebih takut satu pena pengarang daripada 1000 pucuk senapan. Tapi tentu bukan pena macam kamu. Jujur, siapa? Sekarang kamu, kayak tukang tipu. Ayo mengaku. Saya betul Pak Jenderal, bukan tukang tipu. Oh, kamu penipu. Bekal. Aku Pak Jenderal, masa saya bukan dituduh Pak Jenderal? Jangan. Ya, Pak Jenderal, saya mengaku Pak Jenderal. Apa? Saya memang mau menipu Tuan Johan Pak Jenderal. Tapi memang mereka yang saya tipu minta ditipu Pak Jenderal. Meskipun saya nggak bisa satu dua mantra saja, tapi mereka percaya pada saya Pak Jenderal. Dan kamu tetap tipu mereka ya? Belum Pak Jenderal, kan Bapak menggagalkan rencana saya. Bohong sama dia sejauh. Sekarang kamu, Musa, ayo masuk ke mana? Saya mengaku. Tapi kalau pemikiran Bapak belum pernah, Pak Jenderal. Iya. Kalau saya bilang pernah tukang Bapak itu, kalau saya mau finish kawakan, ini cuma berlaga saja Pak Jenderal. Sumpah Pak Jenderal. Kalau soal protes-protes itu mah, saya cuma ikut-ikutan. Soalnya kawan saya mengatakan kalau generasi kami ini, kalau generasi kami ini generasi protes. Jadi saya cuma ikut-ikutan Pak Jenderal. Sudah itu saja. Harusnya sekarang kamu kuliah. Iya. Dan bukan bolos kuliah. Iya. Belajar itu protes. Protes kamu bodohan. Iya Pak Jenderal. Kamu suka bolos ya? Iya. Aku. Iya ini. Iya. Kamu. Hei, Pak Guru. Hei. Ya Tuhan, minta umat ayahku ya Tuhan. Bohong. Saya mengaku sama ayah mahasiswa itu Pak Jenderal. Orang lain mengadakan protes dan pekerja caci maki. Saya cuma ikut-ikutan saja, numpang pakai saja Pak Jenderal. Dulu kesenian saya namakan kesenian teroris. Sekarang kesenian saya namakan kesenian bersama dengan kentut Pak Jenderal. Dan diproklamasikan diri saya sebagai nabi pentas zaman ini Pak Jenderal. Aduh. Hanya itu. Hanya kentut saja. Bohong. Bohong. Orang lain mengadakan apa yang aneh-aneh dan edan-edanan. Saya cuma ikut-ikutan, tapi tidak dari dalam hati Pak Jenderal. Saya juga tidak tahu apa maksud semua itu Pak Jenderal. Tumpang pakai saja. Cium. Cium ibu pertiwi yang sudah lama kamu injak. Mencipta karya seni adalah protes. Protes terhadap kekacauan, jelekan, ketanganaan. Seandainya Robespierre masih berkuasa, kepala kalian sudah lama berada dalam keranjang. Tapi saya bukan jenderal macam begitu. Saya bukan jenderal yang membuat kekuatan-kekuatan reaksi Eropa tidak berdaya. Juga seorang pencipta hukum. Sampai sekarang, Eropa masih berpedoman pada hukum yang dasar-dasarnya saya letakkan. Saya akan menghukum kalian semua. Tapi bukan hukuman yang senang-senang. Baikkan hukuman dari seorang jenderal negarawan.
Bagaimana dengan pakaian itu? Tenang saja Bu, jangan khawatir. Saya kaget. Tapi nanti sore yang punya aku mengambilnya. Tenang saja dulu. Nanti ada yang mengantarkannya dari rumah sakit. Terus Pak Jenderal tadi mau kemana Om? Apa kamu bilang Pak Jenderal? Pak Jenderal. Siapa bilang dia jenderal? Kalau bukan jenderal, lalu dia siapa tuh? Ada-ada saja. Dia kan pasien dari pusat kesehatan jiwa. Dari rumah sakit jiwa. Itu orang yang menjadi pakaian pesanan dari rumah saya, saudaraku. Nama saya Muhammad, Bu. Ada apa ini? Iya, kenapa mereka ini? Sini kalian, duduk. Sudah. Pasiennya juga sudah pergi. Jadi dia itu orang gila. Tapi mengapa pakaiannya mirip pakaian jenderal? Kan dia itu mencuri dari toko ibu